Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Mujahidin di acara Bincang-Bincang Santai dengan tema Wanita Tidak Pernah Salah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu sebagai pengamat filsafat. Langsung saja, ini dia Bang Fadil Ismail. Ya, selamat malam semua. Mengenai tentang tema kali ini, menurut Bang Fadil itu gimana tanggapan Bang Fadil bahwa wanita itu tidak pernah salah? Ya, kalau menurut kacamata pribadi saya terkait tema yang diangkat pada malam hari ini, jadi kesalahan, kata salah di dalam tema itu koridornya itu masih bersifat kayak masih belum tuntas lah, Mas. Kesalahan atau kebenaran yang diwacanakan, dinarasikan di judul itu masih belum tuntas kalau menurut saya. Jadi kalau ukur dari benar atau salah sebuah realitas itu bisa ditinjau dari beberapa hal. Jadi tergantung kebenaran tersebut itu bersifat subjektif atau bersifat objektif. Kalau kebenaran subjektif, kebenaran yang bersifat anggapan ataupun pandangan seseorang terhadap sesuatu, itu juga bersifat tergantung orang yang memandang tersebut, tergantung data-data yang diketahui. Misal ini tangan loh, buktinya apa kalau ini tangan? Ini tangan ini wujudnya tangan seperti ini. Terus ketika seperti itu, maka saya bertanya, apa buktinya kalau Anda itu berpikir? Kalau menurut saya mengenai pertanyaan Bang Fadil itu, bukti bahwa tandanya berpikir itu ada suatu kemajuan. Suatu kemajuan. Ketika kita melihat objek, kita itu ada konsep tersendiri mengenai objek tersebut. Ya, kalau menurut saya sih bukti kalau kita berpikir, menurut pendapat sampean tadi, apakah kata-kata bukti kalau Anda bisa berpikir itu bisa dibenarkan atau disalahkan? Kalau saya menganggap Anda tidak berpikir, itu salah atau benar? Kok bisa begitu? Ya kan, makanya itu sesuai kebenaran, sesuai diri saya sendiri. Belum tentu kebenaran yang saya lontarkan itu sama dengan orang lain. Itu kebenaran sesuai subjektif. Jika ditarik pada tema pada malam hari ini, apakah wanita selalu benar? Maka jawabannya tidak. Maka pernyataan wanita selalu benar itu masih bersifat subjektif. Kebenaran subjektif yang mengarah bahwa subjeknya itu wanita. Jadi wanita itu menganggap dirinya benar. Wanita menganggap wanita itu benar, itu yang terjadi. Tapi jika ditarik lagi, jika saya sebagai laki-laki menganggap wanita itu salah, maka bisa apa dia, ya kan? Jadi kebenaran subjektif itu masih melekat pada kata-kata itu. Berarti istilahnya itu wanita itu membenarkan dirinya sendiri tanpa mengetahui kebenaran orang lain, gitu ya? Nah, itu mungkin sering terjadi. Justru saya pernah dengar sebuah statement bahwa sering merasa benar itu adalah salah, tanpa kecuali hal tersebut itu tidak bisa dihindari. Misal kayak kita itu dibegal ataupun dirampok, kan kita kan, aku salah apa? Aku gak lapo-lapo kok, itu gak masalah. Cuma kalau di luar itu, maka merasa benar itu lebih baik dihindari, karena merasa benar itu adalah salah. Oh iya. Berarti benar kata-kata orang itu, kalau maling itu wajib mencuri, memang gitu kan? Itu kalau subjeknya maling. Iya. Nah, kalau guru menjadi maling, maka disalahkan, tetap disalahkan. Berarti di situ ada unsur keegoisan yang membenarkan dirinya sendiri. Nah, ya? Itu justru itu kebenaran yang terjadi itu seharusnya
kebenaran yang berdasarkan relativitas, kebenaran yang relatif itu saya lebih setuju daripada kebenaran subjektif. Kebenaran relatif itu sesuai dengan keadaan yang ada, sesuai dengan momen yang ada, sesuai dengan pelaku dan objek yang ada. Jadi kebenaran relatif ya. Jadi dengan tadi saya menganggap wanita itu salah, ya udah, itu anggapan saya, itu subjektif. Tapi kalau memang diambil dari nyatanya, realitasnya, kebenaran itu bakal berpihak pada orang yang benar-benar benar gitu loh. Ya. Bukan merasa benar ataupun yang lain. Seperti itu. Berarti kondisional ya gitu ya. Sifatnya itu Ya relatif tadi. Tergantung kondisi situasi gitu. Dan subjek ataupun objeknya, seperti itu. Maka seringkali seorang perempuan itu ya tadi, tanpa dipungkiri juga seorang perempuan sering memfungsionalkan perasaan daripada logika. Jadi maklum jika wanita itu seperti cermin yang sekali pecah, maka cermin tersebut susah untuk dikembalikan. Bisa dikembalikan meskipun cermin tadi pecah ya. Bisa dikembalikan, tetapi pantulan cahayanya nggak seperti cermin yang utuh. Paham kan? Ya. Paham. Beda kalau laki-laki itu mainnya main logika, main pikiran. Jadi biasanya jika perempuan itu mencintai dengan perasaan, maka laki-laki harus mencintai dengan logika. Seperti itu. Berarti perempuan itu kalau sedang melakukan sesuatu itu pasti berunsurkan perasaan berarti ya? Pasti. Dominannya pasti perasaan. Tetap logika sama perasaan, cuma yang dominan pasti perasaan. Logika berapa persen, dominannya pasti perasaan. Sebaliknya laki-laki yang dominan itu logika, perasaan tetap menyertai, cuma kurang dominan daripada logika. Seperti itu. Kalau menurut Bang Fadil, cara menanggapi orang yang seperti itu gimana? Ya kita iyakan aja. Kita iyakan biar dia merasa puas akan kebenaran subjektifnya. Tetapi kita kembali analisa bahwa kebenaran itu bisa bersifat relatif. Jadi kebenaran di koridor makhluk itu masih kita bisa telusuri, masih kita bisa tuntaskan mana yang benar-benar benar gitu kan, dan mana benar-benar yang tepat itu yang mana, seperti itu. Berarti harus diikuti alurnya dulu gitu ya, alur pemikirannya bagaimana, pemikirannya perempuan itu kemana gitu. Iya, kalau kita terlalu menafikan mereka, ya alhasil maka kaca tadi pecah dan bakal susah untuk kembali. Oke, terima kasih Bang Fadil. Iya. Telah berantisipasi ke acara kami, dan malam kali ini semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.